Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Malam ini kita kembali bersekutu di dalam syafaat malam. Cerita kita yang mendasari refleksi kita berjudul Sepotong Kebenaran Bisa Mencelakakan. Nah, dikisahkan ada dua orang pemburu yang sangat maniak dengan hobi mereka berburu. Mereka menyewa sebuah pesawat charteran untuk pergi berburu di suatu padang perburuan. Beberapa hari kemudian, pilot kembali membawa pesawat untuk menjemput mereka. Nah, ketika pilot melihat binatang hasil buruan yang akan dibawa, yaitu 2 ekor kerbau liar, dia berkata, "Salah satu dari kerbau itu harus ditinggalkan, Pak. Pesawat ini tidak akan bisa terbang dengan memuat kita bertiga dan 2 bangkai kerbau liar itu." Tapi pemburu-pemburu itu berkata, "Tahun lalu pilot yang menjemput kami membolehkan kami kok membawa 2 kerbau dalam pesawat yang ukurannya ya samalah dengan pesawat ini." Sang pilot nampak ragu, tapi setelah berpikir sebentar kemudian dia berkata, "Ya sudahlah, kalau kata bapak-bapak tahun lalu kalian bisa melakukannya, saya rasa sekarang kita juga bisa." Setelah barang-barang, kerbau-kerbau, dan kedua pemburu siap di dalam pesawat, maka mulailah pilot itu menerbangkan pesawat. Dan betul saja, pesawat tidak kunjung naik. Akhirnya naik beberapa meter, lalu jatuh terguling masuk ke jurang yang tidak terlalu dalam di ujung landasan. Setelah dengan susah payah keluarlah para pemburu ini dari pesawat yang ringsek itu. Lalu pemburu yang pertama berkata kepada temannya, "Menurutmu kira-kira kita ada di mana ya?" Setelah memperhatikan situasi di sekeliling, temannya menjawab, "Menurut perhitunganku, kita berada sekitar 1000 meter dari tempat di mana kita terjatuh tahun lalu." Apakah kedua pemburu itu berbohong? Apakah benar pilot yang tahun lalu menjemput kedua pemburu itu mengizinkan mereka memuat 2 kerbau liar ke dalam pesawat? Dua pemburu ini tidak berbohong. Benar bahwa tahun lalu pilot yang menjemput mereka mengizinkan mereka untuk memuat 2 bangkai kerbau liar. Apa yang mereka sampaikan kepada pilot yang sekarang menjemput mereka bukan kebohongan, kebenaran. Tapi kebenaran yang mereka sampaikan cuma sepotong. Mereka tidak menyampaikan kebenaran itu secara utuh. Mereka tidak menceritakan kalau tahun lalu pesawat gagal terbang dan terjerembab, nyungsep masuk jurang. Ibu bapak, saudara-saudara, kebenaran yang cuma sepotong bisa mencelakakan. Oleh karena itu penting kita perhatikan apa yang dicatat di dalam Amsal 11 ayat 19.
Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Kebenaran sejati di dalam teks kita menunjuk pada kebenaran yang utuh, yang penuh, yang melingkupi seluruh aspek diri dan kehidupan. Di dalam kebenaran yang sejati tidak ada ruang untuk kebohongan. Di dalam kebenaran yang sejati tidak ada tempat untuk kepalsuan. Dan ini penting, kita harus hati-hati, sebab kebohongan, kepalsuan yang diulang-ulang bisa diyakini menjadi suatu kebenaran. Lord Alfred Tennyson, dia pernah mengatakan, kebohongan yang separuh benar adalah kegelapan dari semua kebohongan. Dengan itu, ia mau mengatakan bahwa kebenaran yang tidak penuh, yang tidak utuh, pada hakikatnya akan menjadi sebuah kebohongan. Dan kebohongan kalau dia mengandung separuh kebenaran menjadi sangat berbahaya karena dia akan menggelapkan mata hati dan pikiran orang-orang. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita berpegang pada kebenaran yang sejati. Mari kita berolah pikir, berolah rasa, berkata, dan berbuat dalam kebenaran Allah, Sang Sumber kebenaran yang sejati. Konsekuensi hidup dalam kebenaran yang sejati kadang pahit dan menyakitkan. Tapi percayalah, Tuhan yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Dia yang akan terus menopang kita, menggandeng kita, memberi kita kekuatan untuk tetap hidup di dalam kebenaran yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sumber kebenaran yang sejati, ampunilah kami kalau di sana sini kami masih belum hidup di dalam kebenaran yang sejati, tapi kami masih suka hidup dalam sebagian kebenaran saja. Karena itu kami telah menghalangi terpancarnya kemuliaan Tuhan secara penuh melalui hidup kami. Maka kami mohon, ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat, kekuatan, agar mampu hidup berpegang pada kebenaran sejati di semua lingkup kehidupan, sebagai pribadi, sebagai bagian dan di dalam keluarga, di tengah persekutuan selaku gereja, di tengah masyarakat, bahkan dimanapun juga. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih setiamu kami boleh memasuki minggu yang baru ini. Maka kami mohon kiranya Bapa sendiri yang tetap memelihara kami, menopang, menaungi kami dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa di dalam kami menjalani hidup sepanjang minggu yang baru ini. Engkau beri berkat-Mu, kekuatan, kesehatan yang cukup, rezeki yang cukup, dan di atas semuanya peliharalah keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kami kepadamu. Bapa, secara khusus kami juga mau mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan atas diri Badan Pendidikan Kristen Penabur yang berulang tahun ke-70. Sebegitu kasih setia Tuhan terus dinyatakan dalam keberadaan BPK Penabur sehingga boleh berkembang menjadi seperti apa adanya sekarang ini. Kiranya Tuhan jugalah yang terus melimpahkan berkat-Mu. Engkau yang memampukan
mulai dari organ-organ yayasan, pembina, pengawas, pengurus, terus sampai kepada para pengurus BPK Penabur di berbagai kota, para kepala sekolah, wakilnya, para guru, staf, karyawan yang ada di dalam keluarga besar BPK Penabur ini, agar semua dapat melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan benar, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Terlebih di dalam menyelenggarakan pendidikan di masa penyesuaian kebiasaan baru seperti yang terjadi sekarang. Pasti tidak gampang untuk mengelola pendidikan dalam situasi seperti ini. Maka Tuhan yang beri hikmat kebijaksanaan kepada semua pihak yang terkait, bukan cuma pihak penyelenggara pendidikan di BPK Penabur, tapi juga para siswa, para orang tua, bahkan juga gereja, agar mau bersinergi, agar proses pembelajaran dengan cara yang baru ini tetap menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan, guna mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada BPK Penabur. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua upaya yang dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan virus corona, agar dapat segera membuahkan hasil. Kami juga kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami, keluarga kami, baik yang ada bersama kami masing-masing maupun yang berada di tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang memeliharakan kami, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini, dan kami boleh menyambut hari baru dengan penuh syukur esok pagi. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.